Geger, buntut aksi Denny Sumargo menyambangi rumah Farhat Abbas, sang advokat yang kini berada di pihak Agus Salim dalam kisru donasi dengan Novianti Pratiwi ini mendesak Denny Sumargo untuk meminta maaf dalam tempo 3 kali 24 jam di hadapan publik tanpa harus menemui dirinya. Farhat mengaku ia menolak upaya damai dengan Denny Sumargo lantaran ia merasa dipermalukan dengan menyambangi rumahnya, lalu ditudingnya bersikap arogan dan juga angkuh, hingga orang tua Farhat Abbas pun merasa tersinggung. Karena itu, jika Denny Sumargo tidak meminta maaf, maka ia akan membuat laporan polisi atas Denny Sumargo dengan tuduhan membuat gaduh, ujaran kebencian hingga kerusuhan. Lantas, Farhat Abbas pun juga mengungkapkan bahwa dirinya baru menyadari bahwa aksi Denny Sumargo ketika menyambangi rumahnya pada malam itu adalah hendak mempermalukan dirinya. Lantas, seperti apa penjelasan Farhat Abbas terkait kegeramannya terhadap aksi Denny Sumargo? Lalu seperti apa pula telisik praktisi hukum atas langkah Farhat Abbas yang hendak menyeret Denny Sumargo ke ranah hukum? Benarkah Denny Sumargo menyambangi rumah Farhat karena sebelumnya ditantang oleh Farhat Abbas? Solusi apa yang ditawarkan oleh praktisi hukum terkait prahara antara Farhat Abbas dengan Denny Sumargo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ketegangan Farhat Abbas dengan Denny Sumargo sebagai rentetan dari kisru donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dengan Novianti Pratiwi rupanya masih berlanjut. Beberapa hari pasca Denny Sumargo memenuhi tantangan Farhat Abbas mendatangi rumahnya dan menemuinya untuk dihajarnya, namun tidak terjadi. Akhirnya Farhat Abbas pun memberikan keterangan terkini terkait kejadian menegangkan tersebut. Ya, Farhat Abbas akhirnya menumpahkan kekesalannya terkait aksi Denny Sumargo yang menyambangi rumahnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 lalu. Farhat Abbas pun mengungkapkan bahwa dirinya merasa Denny Sumargo sangat berani sekali mendatangi rumahnya. Padahal Denny Sumargo sudah mengatakan 3 huruf terlebih dahulu kepadanya di sosial media. Farhat Abbas pun juga mengungkapkan bahwa saat Denny Sumargo mendatangi rumahnya, ia pun baru saja selesai menunaikan sholat di kamarnya sehingga emosinya pun sudah mereda. Lantas, ketika emosi Farhat Abbas mulai memuncak dalam kemarahan kepada Denny Sumargo yang telah mengatainya dengan kata-kata kasar, ternyata ada teman Farhat Abbas yang membuat momen menegangkan tersebut menjadi cair, sehingga Farhat pun lupa bahwa ia mau meluapkan emosinya kepada Denny Sumargo. Bahkan, Farhat Abbas pun hanya menyambut Denny Sumargo layaknya tamu biasa. Kita bicara baik-baik, dia mau pukul saya di sini, kita baku, ya boleh lah. Saya tangkis sedikit begitu kan. Saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya cuma tangkis saya kan. Saya mau lihat dia bisa hajar bagaimana kagayaannya. Bagaimana wartawan? Ikut tahu ah. Ikut tahu ah. Satu ikut ya. Satu ikut. Satu ikut. Nabu aku. Mana nabu aku? Nabu aku saya. Abang nanti bisa dibagi. Bang, landscape aja bang. Bang izin landscape bang. Iya. Bagaimana? Ternyata orang Makassar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah ya. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Saya dulu mau sini bos. Silakan Pak. Bagaimana klarifikasinya? Sini bos. Gimana? Saya ingin saya rekam ya, Apa? supaya sama-sama enak karena saya tidak minum akuan, saya minum Cleo ya. Iya. Mohon maaf. Oke. Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas.
Saya juga tidak akan tuntut kau. Udah clear? Ya udah gimana bang? Apa? Gimana mungkin Ya, udah. seperti apa bang? Udah selesai. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi dihajar, udah segala macam. Ya udah saya pulang. Damai bang. Apa? Damai. Ya udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau dihajar. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhat tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Dens itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai Siri gitu. Ragu saya. Orang mana? Umumkan dia itu turunan mana gitu. Kemarin itu memang saya di luar dugaan. Tiba-tiba kok didatangin gitu. Berani amat Densu mendatangin saya. Padahal dia mengatakan pada saya duluan. Ya. Saya nggak tahu kalau dia itu udah live dari jalan, kemudian seolah-olah datang sini. Sebenarnya saya agak keberatan sih. Hanya waktu habis sholat ya, saya yang emosi saya udah hilang. Karena habis ketemu bersujud di hadapan Tuhan lah. Jadi ketika saya mau marah, ada teman saya Ais mengatakan, udah ini orang Makassar, gini, kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau dia ini mengatakan saya. Jadi saya anggap dia sebagai tamu normal gitu. Ya salaman aja saya. Hal yang disadari kemudian oleh Farhat Abbas saat Denny Sumargo berada di dalam rumahnya ketika itu adalah sikap dan tutur kata Denny yang tampak sombong dan juga angkuh. Sehingga ayah Farhat Abbas pun sampai menyatakan kekesalannya dan tidak terima serta menyampaikan keberatan dengan kejadian tersebut. Bahkan orang tua Farhat Abbas sampai mengatakan bahwa belum pernah ada orang di Jakarta yang berani untuk menyambangi rumahnya dengan gaya seperti itu. Dan ternyata setelah disadari, Farhat Abbas pun kemudian merasa bahwa ketika itu dirinya seperti dihipnotis dan ia pun tersadar kalau Denny Sumargo saat itu mengamuk di rumahnya. Tapi memang kalimat-katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya keberatan. Hat, belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah kita hormat. Tapi setelah saya sadari kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya tiba-tiba ngomong gini. Katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya. Saya tidak akan membalas. Saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita pukul. Nggak mungkin dong. Iya, ibu saya bilang, sombong sekali orang itu. Kau, dikit kau. Jadi orang kalau di Indonesia itu ya, ada kau. Nggak ada, itu aja. Ya kalau saya sih biasa gitu. Karena kalau saya itu bertemu dengan orang yang kasar, aku jadi cermin gitu. Jadi kalau teriakin orang ya, itulah kau gitu. Bukan aku gitu. Iya, nggak ada yang datang ke sini. Kecuali orang gila yang datang di sini. Bener. Iya, ada yang kemarin itu yang nggak nyambung kan, ditanya bukti nggak bisa jawab. Jadi udah saya anggap biasa aja gitu. Santai. Pukul saya pak. Baik anak muda, aku nggak mau mukul. Gitu kan? Jadi saking takutnya saya, dibilang lebih takut dari yang takut. Kalau nggak tahu lah, saya nggak mau ngejek orang takut lah. Takutnya saya bilang takut dia jadi berani ya. Yang jelas kita nggak takut, gitu kan ya. Farhat Abbas pun menceritakan detik-detik ketika Denny Sumargo menjelaskan apa definisi 3 huruf yang dituliskan pada video Farhat Abbas berkomentar soal dirinya. Yang ternyata dalam bahasa Korea berarti bagus dan dalam arti bahasa daerah berarti tidak. Dengan penjelasan Denny Sumargo demikian, Farhat Abbas pun berkesimpulan bahwa Denny Sumargo saat itu merasa ketakutan. Sehingga Farhat Abbas pun berkesimpulan bahwa pertemuannya dengan Denny Sumargo ketika itu di rumahnya adalah pertemuan berlandaskan kekuatan otot dan bukan pertemuan orang berilmu. Farhat juga merasa beruntung karena ia mengikuti pertemuan tersebut setelah menunaikan sholat di kamar rumahnya, sehingga ia bisa tampak tenang dan mengendalikan emosinya. Terus dia bilang, saya tanya, mulutmu ngomong
Kau pintar lah katanya. Kau orang pintar. Itu menurut saya bahasa Korea katanya. Great. Hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya enggak gitu. Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Dia bilang, iya lu gua hajar. Persoalan saya dengan Mas Din ini nggak ada masalah, hanya dari awal memang niatnya untuk mediasi. Ya mungkin karena banyak Mas Din ini ke Korea, tiba-tiba saya dapat informasi dari wartawan, katanya mengomentar saya gitu kan, jadi saya berpikir, kalau saya juga mau gitu kan. Lu kau orang pinter ya, masa begituan lu bisa makan? Maksudnya gimana? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan, lu kau orang pinter. Nah, jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua, ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain, ya udah saya pikir. Katanya lu pinter bagaimana, lu pikir. Ya tapi menurut Pak Denny itu apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya great, hebat. Ya. Dalam bahasa Bugis artinya tidak. Ya kan? Masa? Ya, Saya tahu. lu, nah, kau orang Bugis baru kau tidak tahu dari mana darahmu itu datang. Jadi masalahnya begini, saya kan bicara, saya tulis komentar di situ artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Saya tidak setuju pertama, kamu bawa nama saya untuk permasalahan Novi sama Agus di mana membuat saya seolah-olah berpihak di salah satu kubu. Iya. Oke? Saya tidak berpihak di kubu A dan kubu B. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Nah, kemudian ketika saya sholat, masuklah teman-teman saya. Udah masuk, teman saya tegur, Is. Kamu malam itu kenapa sih? Orang kasar, orang sombong, kalimat-kalimatnya nggak ada ramah. Nggak ada ramah. Dia mengatakan siri napace. Ya. Orang Makassar dengan orang Bugis tidak pernah ada adu siri-siri. Siri itu adalah kalau bicara filsafatnya, harga diri. Bahwa ketika kau mengganggu kehormatan saya, masalahmu bukan dengan badi saya, tapi dengan hukum. Buat apa kita pergi tempeleng orang hanya gara-gara satu kalimat tiba-tiba kita masuk penjara, ya kan? Kira-kira seperti itu. Akhirnya mendapat gejolak sama teman-teman saya. Loh, nggak begitu gitu. Nah, mereka anggap kan dia lebih muda dari saya, ngomong kau etika. Ini menyangkut etika. Jadi saya melihat, ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotot. Pastinya lah, ya kan? Hidup ini bukan berotot tapi Merasa kesal dan dipermalukan Denny Sumargo, Farah Tabas pun akhirnya mendesak Denny Sumargo untuk meminta maaf jika dirinya tidak diseret Farad ke ranah hukum. Farah Tabas menolak ajakan berdamai dengan Denny Sumargo yang datang dari beberapa rekannya, dan ia pun hanya meminta Denny Sumargo untuk meminta maaf saja serta bertobat. saya agak kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan dan saya akan laporkan dia polisi nih. Bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini sarah. Seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau tikam kita di sini? Hei, Enzo, kamu mau mentikam-tikam orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah. Gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Dan sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana. Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar. Willy Dosan telepon mau damaikan. Apa yang mau didamaikan? Suruh dia bertobat aja, mulutnya dijaga. Mengejutkan, Farah Tabas mendesak Denny Sumargo untuk meminta maaf kepadanya, atau Denny Sumargo akan diseret ke ranah hukum. Lantas benarkah Farah Tabas pun serius untuk mensomasi Denny Sumargo? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Kedatangan Denny Sumargo ke rumah Farhat Abbas belakangan disadari Farhat Abbas sebagai aksi Denny Sumargo untuk mempermalukannya. Farhat menjelaskan saat Denny Sumargo tiba di rumahnya, ia pun tidak menyadari bahwa kejadiannya akan terjadi seperti dalam rekaman, di mana Denny tampak arogan. Bahkan ketika Denny Sumargo meminta alamat rumahnya, tidak terbesit sedikit pun dalam benaknya kalau hal ini yang akan terjadi, di mana Farhat merasa bahwa Denny Sumargo telah mempermalukannya di hadapan publik. Waktu dia salaman, oke. Tapi begitu saya sadari, rupanya dia live dari rumahnya. Padahal dia WA saya. Saya mau ke rumah. Sherlock kapan gitu. Jadi saya pikir ada orang mau bertamu. Baik-baik masuk sini, katanya saya mau dipukul. Ngapain ke rumah saya kalau minta dipukul? Ya? Udah kamu yang bilang saya kok tiba-tiba kamu yang saya pikir kamu marah. Pukul saya. Datang, coba kamu ke rumahnya orang nih. Katanya mau pukul, tapi dia bawa kamera. Bawa wartawan banyak gitu. Berarti tujuan kan mempermalukan saya. Sehingga orang berpikir saya takut, saya ciut. Jadi kalian mau setiap ada orang datang ke sini, saya pukul orang di sini supaya kalian bilang saya berani. Kan nggak begitu. Nah, ini saya ini terganggu banget. Ngurus lagi berjuang membela kaum lemah. Kok dari orang yang kita harus ucapin terima kasih jadi membuat atraksi dengan saya gitu. Jadi saya minta teman-teman pahamlah. Tak terima dipermalukan Denny Sumargo yang menyambangi rumahnya dan bersikap tidak sopan hingga membuatnya tersinggung. Farhat Abbas pun memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada Denny Sumargo untuk meminta maaf di hadapan publik. Jika Denny Sumargo tidak meminta maaf, maka Farhat Abbas akan segera membuat laporan polisi atas Denny Sumargo. Farhat Abbas pun mengatakan akan membuat perhitungan dengan Denny Sumargo. Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi muka umum, aku laporin. Kami udah punya kalimat-kalimat ini nih, contohnya nih. Makassar bos, kau bugis kan? Cabut pedangmu. Dia ngajak orang berantem, cabut pedang. Cabut pedang. Saya baru tahu ini, ya kan? Sarah. Berarti ini bisa dikatakan ngarah ke Bang Farhat kan? Ya, memang dia begitu. Di sini dia udah ngomong sama omongan yang dia omongin di luar. Kasih waktu berapa lama Bang? Berapa hari? Ya 3 hari lah. Dia nggak klarifikasi, cabut itu omongannya. Dia tanya, apa maksud hajar? Hajar itu LSM saya, hukum jamin rakyat. Kalian tahu kan, kalau kita teriak apa? Hajar, pukul kan? Pembela kaum lemah. Apa mau tonton? Kalau saya ada bermasalah dengan dia, pasti jaga-jaga kita. Tapi dia merasa nggak ada masalah, tapi bukan cerita. Saya anggap dia lagi main-main nih, main-main aja gitu. Bukan gara-gara takut sama dia, nggak pernah bicara, nggak pernah ngomong sama dia kok. Dia mengambil momen dengan satu hal yang awalnya biasa-biasa saja, gak ada macam-macam. Minta izin baik-baik. Mana ada juga orang berani. Seandainya pun saya musuh dia pun, saya kan bukan musuh dia. Aku catat ya, aku kata nggak musuhan sama Denny, ya kan? Nah, aku bilang, Den, lu jangan sayang sama Novi, sayangnya sama Agus. Gitu. Kalau sayang sama Agus, ya bagus. Ya. Tapi kalau sayang dan gabungnya sama Novi, ya kasihan Agus. Bang, dari abang sendiri sekarang apa yang ingin abang lakukan terhadap Denny? Kalau Densu kita pidanakan, harus saya pidanakan dia. Saya nggak mau dia minta maaf lagi, nggak apa-apa deh. Kecuali 3 hari dia minta maaf, dia senyum dan baik-baik biar orang lihat dia cuma bikin konten. Tapi kalau dia serius mempermalukan saya, udah itu jadi senjata saya untuk menjadikan itu bukti bahwa kamu harus bermasalah dan proses hukum. Berarti dikasih waktu 3 hari ini ya Bang? Ya 3 hari lah. 3 hari ya. 3 hari perbaiki. Tainya jangan dibaca dari belakang, jadi baca dari depan. Kemudian bagaimana kalau digituin orang? Jangan kau bilang, kau orang pintar. Kamu harus pintar. Kamu harus pintar.
kamu harus pinter. Karena lidah itu bisa melukai semua orang, apalagi melukai hati. Farhat Abbas pun menjelaskan alasan dirinya tidak menuruti permintaan Denny Sumargo untuk memukulnya saat berada di dalam rumahnya. Menurut Farhat, hal tersebut sangatlah tidak mungkin karena Denny Sumargo membawa kameramen, belum lagi ada puluhan wartawan di gerbang rumahnya. Lagi pula, jika ia memukul Denny Sumargo malam itu, maka bisa menjadi bukti di ranah hukum bagi Denny Sumargo untuk menjeratnya di ranah hukum. Dan itu bukan tipikal dirinya. Saya nggak ngelihat dia sebagai orang yang melawan cari gara-gara saya, tapi dia minta dipukul. Terus apakah dengan saya nggak memukul dia, apakah saya penakut? Apakah dia menang? Gitu. Ya kan? Kemudian apakah saya malu diinjak harga diri saya? Saya akan bikin perhitungan sama dia dan ini akan saya bawa ke ranah hukum. Dan ya udah gitu aja. Lu tahu dong, gue ini kan orang paling sopan gitu. Gue bilang kata apa, tiba-tiba wartawan udah segunung di situ. Yang dibawa cuman kamera dia satu. Terus, nih CCTV di rumah saya nih. Ntar kalau saya pukul dia, nanti orang pasti bilang saya menyerang duluan. Nah, terus saya merasa kita nggak ada hanya, dipamer-pamerin lah, di upload semua pertemuan saya sama dia. Itu kan bukan siri, itu namanya kurang ajar. Ya kan? Bukan orang yang menghormati orang, tapi udah diterima di rumah saya dengan bagus, tapi dengan cara begitu gitu. Yang Ais itu saya marahin. Gara-gara dia, dia ini orang Makassar. Jadi kan saya apa sih? Gak enak kan kalau digituin. Kayak ada MC-nya. Kita dipersilakan dulu, dipersilakan nyanyi. Jadi gue diam-diam aja. Bukan takut, saya nggak takut. Geger, Farhat Abbas merasa kedatangan Denny Sumargo ke rumahnya bertujuan untuk mempermalukan dirinya. Lantas, seperti apa praktisi hukum menanggapi aksi Denny Sumargo ketika menyambangi rumah Farhat Abbas? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menyoroti kisru antara Farhat Abbas dengan Denny Sumargo hingga berujung aksi Denny Sumargo menyambangi rumah Farhat, praktisi hukum Agustinus Nahak merespon jika aksi Denny Sumargo bukan contoh yang baik sebagai public figure. Meskipun Denny Sumargo melakukan hal tersebut karena ditantang oleh Farhat Abbas, namun apa yang terjadi bisa menjadi presiden yang buruk atau pembelajaran kurang baik untuk para fans. Selain itu, langkah Farhat yang mensomasi Denny Sumargo dan menuntut minta maaf bukanlah solusi yang bijak. Ia pun mengusulkan agar Farhat dan Denny berdamai atau duel di atas ring tinju. Jadi kalau menurut saya, pertama-tama saya prihatin ya. Ini kan sebenarnya pembelajaran yang menurut saya itu salah lah ya. Ini kan sebenarnya kita menunjukkan arogansi kita di publik gitu loh. Sebenarnya kedua tokoh ini saya kenal baik. Farhat Abbas saya kenal, Denny Sumargo Densu juga saya kenal. Kenapa harus terjadi seperti itu? Sebenarnya Densu itu orangnya tidak emosional kayak gitu, karena memang berawal dari kata-katanya Farhat. Ya rekan Farhat. Lalu si Denny Sumargo merasa loh kok gua dikatain seperti ini gitu loh. Lalu datanglah ya karena orang Indonesia Timur ya. Udah pasti merasa ya sudah ini soal harga diri. Ya gua datang. Mau terjadi apa jadi aja gitu. Akhirnya didatangin benar ke rumahnya Farhat kan. Yang menjadi miris juga, yang nantang si Farhat, datang si Denny Sumargo malah dibilang, siapa bisa lawan Denny kan gitu. Jadi maksud saya tidak seimbang gitu loh. Harusnya berikanlah sebagai tokoh, sebagai public figure, kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Tidak seperti arogansi kayak kejadian itu. Kan itu kan menjadi presiden buruk menurut saya. Sebagai Farhat juga artis dan juga pengacara,
Pak Denny Sumargono juga adalah salah satu pemilik podcast, bahkan di YouTuber yang cukup terkenal. Ini kan pembelajaran yang kurang baik gitu. Presiden buruk juga kepada public figure. Bagaimana nantang-nantangan, datang mau saling. Sebenarnya Pak Denny itu datang biar dipukul katanya itu kan. Kan faktanya kan tidak dipukul itu loh. Jadi kalau menurut saya udah damai aja. Sama-sama juga public figure udah damai. Berikan contoh dan berikanlah presiden baik kepada masyarakat. Karena mereka ini punya fans itu puluhan juta. Nah kalau ini ditiru oleh fansnya, bagaimana negara ini ya? Jadi saran saya, presiden buruk ini jangan terulang lagi kepada public figure yang lain. Atau kalau ada persoalan silakan selesaikan secara internal. Karena kalau sudah dimuat di publik, semua masyarakat juga akan melihat dan menilai itu loh. Bukan apa-apa, mereka ini punya fansnya jutaan. Nah jutaan itu kalau mengikuti apa yang mereka lakukan, ini kan jadi persoalan. Apalagi anak-anak yang masih di bawah umur, mereka melihat bahwa ternyata kalau ada kejadian seperti ini harus gua ngikuti fans itu kan juga nggak benar. Kalau menurut saya bijaklah dalam segala hal, dan kalau memang ada persoalan antar pribadi ya selesaikanlah secara kekeluargaan ya. Toh kalau memang harus gentleman saling oke, kita buka ruang tinju aja, saya nggak apa-apa ya kan, buka ruang tinju aja supaya gentle dong, tapi jangan bawa pisau, jangan bawa apa, buka ruang tinju aja, siapa yang gentleman ya kan, nggak apa-apa kalau memang dua-duanya mau bertarung. Kita ini orang hukum lah. Kalau memang Denny Sumargono datang dan melakukan tindakan kriminal, ya silakan bikin laporan polisi, gitu aja. Suruh orang minta maaf. Yang nantang siapa? Kalau saya udahlah duduk bersama, ngopi bersama, jadi teman yang baik, maaf-maafan aja lah. Yang suruh Denny juga, Denny juga untuk minta maaf. Fakta yang nantang siapa? Yang duluan mengeluarkan kata-kata yang kasar itu siapa? Nah juga lah. Kalau menurut saya, udahlah. Denny Sumargono datang ke rumahnya Farhad itu karena memang ditantang. Lu tahu alamat gua kan? Lu mau datang kan? Lu udah berani kan? Datang dia. Lalu salahin untuk minta maaf gimana ceritanya? Yang nyuruh siapa? Farhad itu rekan saya. Maksudnya gini loh. Udahlah, apa yang terjadi itu mungkin miskomunikasi di lapangan. Ini kedua tokoh publik ini udahlah berdamai. Apapun itu kata-kata itu keluar, tai dan lain sebagainya itu menurut saya tidak pantas. Sebagai public figure, sebagai seorang advokat senior, saya rasa tidak pantas untuk dikata-katain di keluar di publik gitu. Berbicara yang wajar aja lah, yang normal aja. Tahu juga mereka dua tokoh pun saling kenal juga kan begitu. Kasus Novi dan Agus sudah saling lapor, ya sudah biarkan hukum yang berbicara. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.